Gibran kan agak katanya lebih canggih juga. Dia ngerti tentang segmen elektoral. Dia datang ke sekolah-sekolah bagi-bagi hadiah buku. Skincare. Ini kan kelakuan yang dari sebelumnya. Skincare. Oh ya, skincare, warisan yang lama kan. Nah, karena dia tahu itu. Karena anak sekolah ini nanti akan jadi lumbung elektoral kan. Oh, Oke. iya. Nah, Presiden Prabowo percaya diri banget. Nggak perlu bertemu rakyat gitu loh. Artinya, ini berbahaya nggak adegan seperti ini? Ya berarti sia-sia dilakukan Gibran hari ini. Jangan mimpi lu jadi wakil presiden deh. Kembali gitu. Atau jadi presiden. Tapi ada yang bilang juga, kalau si Gibran itu bro, itu kartu akses Pak Prabowo untuk ke Pak Jokowi gitu loh. Itu banyak yang bilang begitu. Siapapun bisa mencalonkan kan. Iya Iya kan? Ya makanya. Kalau memang nggak dapat kursi, nggak digandeng Prabowo, bisa nggak maju? Bisa. Makanya modal itu dipersiapkan sekarang kan. Jadi kemungkinan terburuk mereka juga udah siapkan. Ya itu ya. Kalau nggak digandeng sama Prabowo, nanti dia siap tempur juga. Nggak mungkin diam. Iya. Ini nggak mungkin masuk kandang. Nggak mungkin balik ke Solo diam, nggak bakal ini. Tempur lagi. Gibran itu sebetulnya aset politik atau sebetulnya beban politiknya si Pak Presiden sih sebetulnya? Bang, Ya. ini sekarang kita bahas 1 tahun Prabowo Gibran bro. Nah ini bang. Topik seru kayaknya nih. Nah ini bang, yang gue lihat selama 1 tahun Prabowo Gibran ini, Wapres ini kok jarang ngeluarin statement yang strategis. Bang bisa terangin ke kita nggak sih bang? Strategis atau berbobot? Ya salah satunya itu. Gue lebih halus nih. lu lebih straight to the point. Nah, Oke bang. bisa ini nggak bang dijelasin? Iya. Jadi sebetulnya Gibran ini dapat jabatan atau dia itu sebetulnya merchandise aja nih cuma? Ya merchandise lah kayaknya. Kan katanya ini kan saya ngomong ini kan dengan pakaian NTT nih. Wah. Disuruh belak-belakan kan? Oh iya. Disuruh jawabnya iya. belak-belakan. Kan pilihan tadi apakah merchandise atau Jabatan atau merchandise? Jabatan atau merchandise. Atau digendong kemarin Sama siapa bang? oleh Bapak Presiden. Oh, presiden siapa dulu nih tapi kan? Digendong. Bapaknya. Dan artinya tidak bertarung juga kan? Jadi jabatan juga nggak dengan pertarungan kan? Nah, intinya sih sebenarnya memang wakil presiden itu kan dia akan gagah ya. Kalau dia punya harapan, dia punya statement, punya pikiran, punya narasi, punya kontemplasi, punya cara, kemampuan ketika mengatasi masalah. Ketika kerusuhan itu dia ada di samping presiden kan, tampil bagaimana meredam peristiwa dan mengurai problem-problem yang terjadi dia, yang ada sikap pembelaan terhadap pro rakyat lah gitu kan. Nah, statement, pikiran, narasi ini kan penting. Nah, kalau harapan aja enggak, bagaimana kenyataannya? Bagaimana ekspektasi masyarakat? Kita hadir di Indonesia, bertahan di Indonesia, nggak kabur hari ini, di Indonesia kan ada harapan juga kan? Menurut abang tuh ada hubungannya nggak sih dengan background pendidikan yang lagi ribut-ribut sekarang itu bro? Menurut abang gimana ya? Saya belum ngikutin nih, mungkin Nah, yang di rumah problemnya pengen dengar. apa namanya? Dialektika beliau kan memang nggak kebentuk ya. Dan pengakuan dari Pak Jokowi kan juga pernah keluarganya bukan pembaca buku kan. Oke. Bacanya komik itu kan fakta dulu terbungkap itu kan. Dan di ruangnya Gibran waktu sebagai wali kota kan semua banyak boneka, mainan anak-anak. Dan itu kan fakta juga katanya. Kalau salah nanti koreksi lagi. Oke. Artinya wakil presiden soal pendidikan itu juga sangat penting, rekam jejak ya. Dan hari ini banyak dipertanyakan. Nanti dibuktikan secara hukum saja. Benar nggak? Kalau memang itu terbukti ya kita harus berani. Kita ini kan negara kita nggak boleh feodal. Persoalan ijazah, pidana hukum, tindak pidana korupsi, itu harus ada kemajuan. Kita nggak boleh mundur menjadi negara keterbelakangan dalam penegakan hukum. Nah, contoh sekarang, saya kan punya mimpi cita-cita. Satu saat, kita tuh equal, setara dengan presiden dan wakil presiden. Kalau satu saat mereka berbohong, melakukan manipulasi, memperkaya diri dan keluarganya, melakukan tindak pidana korupsi, melakukan gratifikasi, terbukti penerimaan suap, mereka harus dipenjara seperti kita dipenjara. Setuju. Karena kalau rakyat bisa dipenjara kalau melakukan tindak pidana korupsi atau melakukan kejahatan, kenapa mereka kebal hukum? Nggak ada buku putih. Harus sama, equal, setara di hadapan hukum. Itu yang terjadi di Perancis hari ini. Terjadi di Thailand, Sarkozy, di Singapura, di Korea Selatan, ya kan?
di negara-negara maju itu nggak ada yang kebal hukum. Bahkan Sarkozy itu udah jadi presiden udah 5 periode sebelumnya kan, atau 3 periode sebelumnya setahu saya. Nanti cek lagi. Hari ini masuk penjara. Itu bahkan menunjukkan bahwa supremasi hukum ada di negara itu, bukan malah melindungi ya. Tidak ada dilindungi. Tidak ada yang kemudian dijaga oleh hukum. Kalau tidak mungkin mempertahankan atau menegakkan benang basah. Gitu. Jadi kalau memang terbukti dia ijazah palsu, terbukti memang dia sekolah tidak benar, terbukti tindak pidana korupsi, terbukti melakukan gratifikasi, terbukti menerima suap, tangkap dan penjara. Kalau ingin kita mempunyai negara maju, kalau enggak kita bubarin negara ini. Kita kembalikan aja negara batu gitu. Jangan tanggung-tanggung bernegara. Supaya kita equal, presiden dengan kita tuh sama dengan rakyat biasa. Dia bisa dihukum, kita juga bisa dihukum. Kalau kita ingin maju, itu loh mazhab kita hari ini, Bang. Nah, Indonesia cita-cita bisa, kita. Sudah masuk ke level itu atau belum? Sampai per hari nggak ada bayangan, belum. Feodal sekali penegakan hukum kita. Masih belum berani nggak ada seberani menjadikan yang saya hukum sebagai supremasi tertinggi untuk memberi keadilan ya. Masih melihat kekuatan dulu, melihat DNA tekanan politiknya. Lebih ke politik yang jadi supremasi ya daripada hukum itu sendiri. Jadi berarti Gibran itu sebetulnya aset politik atau sebetulnya beban politiknya si Pak Presiden sih sebetulnya ini? Nah kalau aset atau beban, setahu saya kalau krusial kemarin dia hadir kan. Tapi kan nggak hadir, berarti kan nggak penting-penting banget sama Prabowo. Urusan luar negeri belum pernah dipercaya. Malah AHY ya? Iya, malah nunjuk Sugiono, ya kan? Sugiono. Artinya memang secara kemampuan, kompetensi, kapasitas, level confident Prabowo memberikan kepercayaan, menurut saya per hari ini nggak ada. Memang nggak bisa diandalkan. Nah, itu kan fakta. Iya. yang terjadi. Tapi persoalannya kan Gibran kan agak katanya lebih canggih juga. Dia ngerti tentang segmen elektoral. Dia datang ke sekolah-sekolah bagi-bagi hadiah buku. Skincare. Ini kan kelakuan yang dari sebelumnya. Skincare warisan yang lama kan. Nah, karena dia tahu itu. Karena anak sekolah ini nanti akan jadi lumbung elektoral kan. Iya. Makanya Jadi dia penting bagi dia. kegiatannya itu lebih kepada persiapan 2029 ya. Dia datangin ke sekolah-sekolah, itu kan recehan kan, datang ke receh. tempat-tempat orang yang baru SMP sekarang, besok kan 5 tahun lagi dia akan memilih ya kan, datang ke daerah-daerah terus kan, hajar terus. Presiden Prabowo sibuk ke luar negeri kan hari ini, ngurus KTT, ngurus OPEC, ngurus Palestina ya kan, ngurus luar negeri terus. Hampir Presiden Prabowo nggak pernah ngurus daerah hari ini. Coba lihat, perhatikan, ada nggak Pak Prabowo hari ini turun ke bawah ke yang turun daerah-daerah? siapa? Gibran. Ini menarik Mas Inggi sama Putra. Dulu kalau kita ingin jadi presiden, apa yang terjadi Presiden Jokowi? Nggak pernah ke luar negeri hampir 2 tahun 3 tahun, ya kan? Sibuk ke luar daerah kan? Presiden Prabowo justru hari ini digas tahun kedua sibuk ke luar negeri. Nah, itu bedanya. Nah, kalau dulu orang untuk terpilih menjadi presiden, wakil presiden itu modalnya adalah tatap muka. Sejauh mana kita mendatangi berapa titik selama setahun yang kita kunjungi. Seberapa banyak hadiah yang kita, kita sebagai Sinterklas. Presiden Sinterklas memberikan hadiah kepada rakyat. Bantuan presiden, ya kan? Paket presiden dan seterusnya dibagi-bagi presiden sebelumnya. Seberapa banyak kita menyalami rakyat, mendatangi rakyat, bertatap muka, bertegur sapa, datang ke tempat-tempat tersebut kan, titik-titik tersebut, nanti akan terpilih kan, karena itu modal untuk terpilih menjadi wakil presiden. Apa yang terjadi? Kalau besok Prabowo dengan konteks hari ini nggak pernah turun ke bawah, hanya urusan luar negeri dan hanya urus MBG saja, atau kooperasi rakyat atau soal yang lain, tiba-tiba elektabilitas Pak Prabowo nggak bisa dikalahkan, tetap dia potensi menang. Artinya Presiden Prabowo percaya diri banget, nggak perlu bertemu rakyat gitu loh. Artinya ini berbahaya nggak adegan seperti ini? Berbahaya untuk Prabowo-nya maksudnya? Iya, karena dia nggak mau ketemu rakyat kan, nggak pernah datang ke daerah-daerah kan. Yang disuruh kan Gibran. Ya berarti kan malah anugerah untuk wapresnya dong. Iya, itu adalah anugerah keistimewaan yang diberikan ke wapres. Kalau dulu wapresnya dipendem, dimasukkan ke gudang. Oh, ini pasti nanti di klipnya nih
omongannya Pang ini nanti nyampe ke Iya, Pak iya. Prabowo Iya, lagi. fakta. Kayak Haji Ma'ruf Amin itu dimasukin ke gudang kok. Artinya maksudnya dalam konteks dalam gudang Apakah- politik iya. nggak diberikan ruang gerak untuk bisa safari keliling-keliling daerah sebanyak titik itu nggak ada. Apakah Termasuk fungsi- JK itu mati lampunya, Iya. padam. Lampunya Jokowi terang benderang. Karena bagi Jokowi nggak boleh ada matahari kembar, nggak boleh ada lampu yang lebih terang daripada lampu dia di era itu kan. Artinya semua wapres di era itu tiarap. Nah sekarang Gibran diberikan panggung semewah ini luar biasa. Tapi kalau kemudian di 2009 tetap Prabowo tidak ada bisa mengalahkan elektabilitasnya, dengan sandal jepit pun Prabowo jadi, tidak harus dengan Gibran, ya berarti sia-sia dilakukan Gibran hari ini. Jangan mimpi lu jadi presiden, wakil presiden deh, kembali gitu. Atau jadi presiden. Abang lihat nih, apa namanya, joint venture-nya akan bubar nggak di 2029? Ya katanya sudah ada orang dipasang untuk menjodohkan lagi di sana. Misinya bagaimana Prabowo Gibran ini tetap berpasangan. Nah katanya begitu. Tapi ada yang bilang juga kalau si Gibran itu bro, itu kartu akses Pak Prabowo untuk ke Pak Jokowi gitu loh. Itu banyak yang bilang begitu. Udah kayak antena. Itu udah pasti, bro. Iya, antena penguat itu sinyal dari ke Jokowinya. Nah, tapi Proximity. ada saingan juga, bro. Salah satunya itu Siapa? Pak Purbaya lah, ada Oh. internal AHY, semuanya Iya, kan juga. iya. Ini kan pasti kan bermain juga dong, Pak. Ya sekarang kan nama-nama tidak hanya Gibran kalau diuji elektabilitas kan. Walaupun hasil elektabilitas seperti sekarang ini kan elektabilitas kutukan juga. Karena terlalu cepat kan. Jadi Terlalu ibarat cepat kembang terlalu cepat kembang itu kan bisa redup juga. Artinya kita itu kan nggak harus terang disesuai dengan momentum waktu yang pas. Iya. Kalau terlalu terang pada waktu yang nggak tepat nanti tenggelam sendiri kan. Kecepatan malah Kecepatan karena momentum nggak dapat. Iya. Nah, apalagi udah dipublish elektabilitas ini itu dan itu juga bisa menjadi langkah yang bisa mematikan karir politik juga. Kutukan elektabilitas Kutukan- juga ada kan? Ada kutukan Iya. elektabilitas yang bukan pada musimnya. Atau bahkan di early stage-nya itu juga bahaya juga. Ya, momentumnya nggak pas. Iya. Apalagi sekarang masih jauh. Belandanya, Bandung masih jauh. Nah, artinya kan dia bermimpi menjadi wakil presiden dan bermimpi menjadi presiden. Iya. Namanya Gibran. Iya. Makanya dia kelilingi seluruh Indonesia hari ini dengan modal tadi itu. Ya kan, titik-titik tadi. Sementara Prabowo sibuk dengan luar negeri hari ini kan. Apa yakin Gibran bisa digandeng lagi? Apa yakin elektabilitas Gibran akan bagus dengan keliling seperti itu? Tapi ada suara-suara dari geng Solo tuh untuk 2 periode gimana tuh, Bang? Ya itu wajar, hak asasi manusia katanya. Tapi Nggak dari apa-apa. sisi Pak Prabowo bilang ya disebut oleh Ya, karena nggak pantas kan. Iya. Karena ini belum mengatasi masalah rakyat. Ini masih banyak masalah rakyat. Orang masih berjuang, masih banyak pengangguran, lapangan pekerjaan susah. Ini pemilu udah dibahas lagi. Kan yang anehnya kan memang Prabowo, Jokowi kan juga bilang, saya akan kembali kepada rakyat, kembali seperti rakyat, kembali ke Solo. Nggak akan ngurus politik lagi, nggak akan ngurus ini. Tapi kan Gibran didorong, tiba-tiba ada statement itu kan. Kaget semua orang bahwa mau dijodohkan lagi. Terlalu subuh, terlalu cepat, dan itu nggak pas saja momentumnya. Itu menurut saya kacau itu. Makanya istrinya Prabowo bilang kan, ya itu jangan dibahas sekarang gitu, nggak Iya. pas. Iya, benar. Ngapain dibahas-bahas itu sekarang? Itu rakyat aja nanti yang minta atau enggak gitu loh. Benar. Mau dijodohin atau enggak gitu. Cuma atau itu hanya umpan lambung untuk melihat reaksi. bisa saja umpan lambung, mau Iya. di-smash atau enggak kan? Umpan lambung. Atau justru ini strateginya Prabowo untuk menjinakkan, mengakomodasi, atau sekaligus nih minjem mesin politiknya Pak Jokowi. Menurut Abang gimana? Ya sekarang mesin politik Pak Jokowi tetap dipakai, dijinakkan, karena kalau dilawan sekarang, dia akan muncul serangan baru, lawan baru. Buzzer Jokowi, buzzer Gibran akan nyerang Prabowo kan. Nah mungkin itu juga membuat Prabowo harus bermain cantik gitu loh. Jadi nggak Sandiaga nendang, itu ya? iya nggak nendang langsung, nggak mau adu gerobak lah gitu. Jadi soalnya kasih angin segar lah, dikasih harapan-harapan dulu. Di ujungnya saya nggak yakin gitu per hari ini. Kalau Prabowo dengan sandal jepit pun jadi ngapain? Besarin bukan kader Gerindra juga. Betul. Apalagi partai lain juga belum tentu rela juga. Partai lain kan juga punya kader. Dan dalam pemenangan biasanya yang diambil wapres itu rata-rata bukan dari partai politik. Ini pengalaman yang sudah-sudah. Supaya partai politik nggak ada yang iri, dengki, hasad yang lain, gitu ya kan? Karena setara kan. Jadi wapres itu dari profesional. Dia orang yang jadi ketika bertarung itu loyal semua partai.
Bagaimana perasaan Demokrat kalau wapresnya Gibran lagi belum tentu loyal kan? Artinya setengah-setengah kan? Iya. Kan kalau misalnya di luar partai kan mereka koalisi itu solid lah. Iya, Gitu. iya, iya. Jadi ada efek apa psikologis lah Iya, diambil apalagi ya. membesarkan nanti seperti anak harimau katanya kan gitu. Bukan kader Gerindra Berarti lagi. Bang Pangi ini nggak yakin ya? Nggak yakin kalau saya, Prabowo nggak akan mengulang duet ini nih. Iya, tapi 2029 hari ini nih. pura-pura mesra gini itu strategi aja untuk menjaga. Pakai mesin politiknya Pak Jokowi Iya, juga. supaya buzzer nggak nyerang. Oh. Supaya tim-tim mereka ini yang bagian-bagian kan sekarang bukan geng Solo ya, tim Wapres ini kan juga banyak sekarang. Buzzernya kan. Oh, masa? Iya, kan jelas. Yang datang Iya, ke istana kan ketahuan semua sekarang siapa aja. Oh. Kayak istana Wapres. Oh, bukan di istana presiden Iya, itu Wapres ya. itu kan bagian dari buzzer semua. Oh. Tapi sekarang Pak Jokowi kayaknya akan berlabuh ke Partai Gajah nih Bang. Menurut Abang gimana ya? Ya itu hak beliau lah mau Partai Gajah, mau serius, mau lolos atau enggak. Tetapi yang sebenarnya kan partai politik itu alat untuk berkuasa, itu aja. Betul. Persoalannya lolos atau tidak nanti. Kalau logistiknya cukup ya mungkin lolos, bisa juga enggak. Oh, ini Wapres bisa juga dong masuk ke Partai Gajah juga ya, diusung. Ini kan 0% loh, Bro. Iya, iya. Menariknya kan itu, siapapun bisa mencalonkan Benar. kan. Iya, sekarang kan? iya makanya kalau memang nggak dapat kursi, nggak digandeng Prabowo, bisa nggak maju? Bisa. Makanya modal itu dipersiapkan sekarang kan. Jadi kemungkinan terburuk mereka juga udah siapkan. Ya itu ya. Kalau nggak digandeng sama Prabowo nanti dia siap tempur juga, nggak mungkin diam. Iya. Ini nggak mungkin masuk kandang, nggak mungkin balik ke Solo diam, nggak bakal ini tempur lagi. Iyalah, kita udah biasa Iya. kok sen kiri beloknya Iya. kanan kan jadi Iya. udah biasa. Iya. Ya. Sen kiri belok Kan kanan dalam kayak pikiran mak-mak- kita nih, mak-mak ketika apa tuh? ada nggak dalam pikiran benak kita, ketika Prabowo nanti nggak, oh enggak, saya nggak mau lagi sama Gibran. Iya. Tiba-tiba Gibran datang pulang ke Solo, udah saya istirahat aja. Memang begitu? Enggak, kagak lah. Iya. Tarung lagi. Nggak mungkin dia jual Iya. martabak lagi kan ya, Bang? ya? Iya. Iya. Tapi Nggak kayaknya mungkin, yang Pak lebih tuh udah ini bangkrut semua. bapaknya atau anaknya sih nih Bang yang lebih punya hasrat. Ya kalau sekarang memang kan statement Presiden Pak Jokowi udah ngomong, saya maunya Prabowo Gibran nggak dijodohkan lagi 2029. Sudah ada statement seperti itu. Ada kan statement. Tidak dijodohkan lagi. Dijodohkan lagi. Dijodohkan lagi Iya. kan 2 periode. Dua periode. 2 periode. Statementnya Jokowi itu kan Oh, udah ada. iya, itu udah ada. Udah ada. Tapi Itu kan dari mantan istrinya Pak Oh, Presiden udah kan bilang, jawab. Iya. udah jalanin dulu aja. Ya cuma kita musibah sebenarnya. Apa nih, Pak? Musibahnya di 1945 di awal Indonesia merdeka kita punya namanya Muhammad Hatta kan. Sekolahnya jelas di Belanda. Iya. Pemikir. Makanya menulis naskah itu kan beliau otak intelektualnya kan. Proklamasi. Kalau di zaman sekarang? Nah, sekarang kita punya ya itu. Ya, itu sekarang yang kita punya wapres sekarang. Iya. Seperti apa, Bang? Oh ya, orang bilang wapres pupu papa gitu. Itu yang hadir hari ini. Nah, saya bukan problem tentang kita kan nggak mungkin kita bicara tentang personal ya. Iya, pribadi. iya, iya. Intensitasnya begitu. Tetapi memang nggak ada kata-kata gitu loh. Nggak ada harapan bagaimana kita memberikan bukti. Jangan-jangan nih, Bang, nih. Wapres kita itu nggak ada kata-kata. Cuman hanya satu kata. Itu jangan-jangan itu strategi. Menurut Abang gimana? Ya memang kalau Purbaya kan lucu ya. Iya. Komunikasi politiknya, Iya, iya kan? Silent is gold. Silent is golden. Ya hemat kata-kata gitu supaya dihormati gitu ya. Iya, nggak Atau tahu lihat juga. berwibawa. Makanya saya nanya Atau, nih, kan kan ada Abang juga pernah. orang nggak perlu banyak ngomong gitu, tapi hasil karya jelas. Ya ini ngomong juga nggak, karya juga nggak, gimana? Kan kalau orang ngomong kan kita harus ngomong banyak, pikiran harus banyak, kita harus bisa kontemplasi, punya narasi, punya sikap pembelaan terhadap rakyat ketika masyarakat menghadapi masalah. Ini kan statementnya nggak ada. Nah, harapan apa yang kita minta? Kalau Purbaya udah berani berikan harapan. Dicicil nih, terbukti atau tidak, itu problemnya. Dia berat lagi tantangannya, karena dia sudah dari awal udah royal tuh dengan harapan tuh. Nanti ekspektasi rakyat kalau nggak tercapai, rakyat akan marah sama beliau. Karena terlalu boros di awal. Ini harapan di awal nggak ada, bukti juga nggak ada. Nah, Purbaya cicil pelan-pelan buktinya. Berikan harapan di awal. Kepada masyarakat ya. Nah, ini harapan nggak ada, bukti juga nggak ada. Ini saya dari awal kan dari dulu udah pernah katakan. Jadi maksudnya si Bang itu merchandise tadi. Udah nggak ada harapan katanya, kata si Abang nih. Ini pertanyaan terakhir nih, Bang. Jadi kalau disederhanain nih,
Gibran itu sekarang ini wakil presiden, jembatan politik atau jaminan purna tugas hubungan antara Jokowi sama Prabowo, Bang? Ya, kalau saya lihat ya ketergantungan kemarin memang ada ya. Tapi sekarang tadi pertanyaan Abang kok saya blank ya di situ ya? Kalau disederhana ini, Mas Wapres ini nih, si Gibran itu, ini sekarang wakil presiden atau jembatan politik atau jaminan purna bakti hubungan Jokowi Prabowo? Bisa, kalau bisa semua bisa nggak tuh? Ya boleh aja terserah. Analisa Abang gimana? Ya, katanya kan dulu memang keberlanjutan, kan itu. Keberlanjutan, Ya, iya. itu yang membuat Gibran ditarik kan. Yang kedua untuk persatuan supaya tetap tidak ada keterbelahan, ya kan? Politik akomodatif, ya. Akomodatif sebanyak-banyaknya karena mazhabnya Prabowo itu kan keberlanjutan, Iya. kebersamaan, persatuan gitu. Nah, kalau soal itu yang ajang untuk Purna bakti hubungan Jokowi Prabowo? bisa juga, ya kan? Karena dengan itu kan mereka bisa ketemu terus, bisa dapat saling ngintip lah, kasih informasi kan. Nah, memang yang menjadi problemnya hari ini adalah tantangan kita, kok memang nggak ada harapan gitu loh. Dari Gen Z, saya lihat di media sosial itu loh. Jadi bukan regenerasi politik yang diharapkan tuh nggak terjadi ya? Ya kalau saya gila sendiri nggak apa-apa ngomong ini. Tapi kok saya statement di media sosial, kok gelap semua tentang Gibran ini gitu loh. Nggak ada. Kata orang kan bilang, oh itu strategi, dia pura-pura bodoh. Jangan-jangan memang bodoh gitu kan. Karena kan kita nggak tahu. Karena memang kalau strategi bisa juga. Kita kan juga bisa ada strategi pura-pura bego, nggak perlu pintar. Tapi nanti kita buktikan. Nah nanti berarti benar dia cari-cari bukti nanti. Bang, mau nanya nih. Terakhir kan Pak Jokowi bertamu nih ke Kartanegara. Katanya Pak Prabowo udah angkat tangan tuh ada hubungannya dengan hubungan Pupu Papa dan segala hal yang lagi hot itu nggak ya? Ada nggak tuh? Gimana tuh Bang? Iya, kalau soal Pupu Papa ini kan, Wapres ini kan bagaimanapun simbol negara. Iya. Makanya saya katakan simbol negara ini di satu sisi kita harus berbangga kan. Tapi tantangan Indonesia hari ini dengan model keterampilan skill beliau seperti ini, kita kan Wapres itu nggak perlu dikasih untuk suruh kerja seperti buruh. Dia statement saja udah cukup gitu loh. Nah sekarang ini statementnya apa Bang yang diingat orang? Nggak ada. Dalam pikiran saya nggak ada statement yang melekat sama sekali. Nggak ada terus terang. Nggak ada dalam pikiran saya. Oh, gitu. Pembelaan terhadap rakyat aja nggak ada. Coba. Apa yang pro, yang maksudnya kalau dia nggak punya, cobalah bela sedikit lah. Apalah yang bisa dibela gitu loh. Mungkin agak marah dikit lah gitu. Wapres kita pemalu Bang, jadi dia pendiam. Makanya nanti semua yang saya sebut Gibran harus dirubah jadi Wapres semua ini ya. Itu nanti saya jadi masalah hukum lagi. Jadi, Bang, thank you ya. Iya. Thank you Bang. Ciao.